Fisika ya tentang tumbukan. Sebuah benda A bergerak sepanjang sumbu X positif dengan kelajuan konstan V0 A dan menumbuk benda B dalam keadaan diam. Berarti kalau saya gambarkan ilustrasinya, ini ada benda A, dia bergerak ke kanan ya ke sumbu X positif, ini sebesar V0 A. Nah, di sini ada benda B yang diam. Nah, nanti ditumbuk oleh si A. Kalau diam berarti V0B-nya sama dengan 0 ya. Tumbukan kedua benda itu nanti terjadi dalam waktu singkat sebesar delta T0. Nah, berarti di sini ada impuls ya. Nah, nanti berarti kita menghubungkan impuls dengan momentum. Yang ditanyakan adalah besar dan arah gaya rata-rata yang dialami benda A saat tumbukan. Nah, kalau kita lihat di grafik, ini kan awalnya V0A di atas nih yang grafiknya. Kemudian setelah tumbukan berarti ini di sini. Nah, kecepatan VA-nya jadi di bawah. Berarti kan jadi lebih kecil ya. Kalau yang benda B ini awalnya di bawah, benda B yang putus-putus. Nah, kemudian setelah tumbukan di sini ternyata jadi VB, jadi lebih besar. Nah, berarti si benda B nanti akan bergerak ke kanan ya, karena di sini hasilnya positif. Kalau yang benda A tadi lebih kecil, berarti nanti dia akan bergerak ke kiri. Jadi setelah tumbukan ini misalkan bendanya, nah ini B-nya berarti nanti ke sana, nah A-nya ke sini. Nah, si ini sebesar VB, yang ini sebesar VA. Karena di sini terjadi tumbukan, ya kan, terjadi reaksi. Nah, di sini ada namanya gaya aksi reaksi, nah ya, atau F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, jadi ini hukum 3 Newton ya. Artinya FA itu sama dengan min FB. Jadi nilai F-nya atau gayanya tuh sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, berarti kita bisa cari, karena untuk benda A yang ditanyakan, nah ini benda A-nya berarti akan bergerak ke sumbu, apa ini berarti ke kiri, sumbu X negatif ya. Nah, berarti ini salah. Berarti kalau enggak A, C, E ya jawabannya. Karena yang ditinjau itu benda A. Benda A setelah tumbukan ke sumbu X negatif. Nah, untuk mencari F-nya, di sini kan ditanyain gayanya, gaya rata-rata. Itu kita bisa mencari dari VA ataupun VB, karena nilai VA itu sama ya dengan VB. Nah, berarti kita tinjau benda A dulu. Kalau kita tinjau benda A, impuls sama dengan besarnya perubahan momentum. Nah, impuls sendiri itu adalah F dikali delta T. Momentum itu M dikali delta V. Karena kita meninjaunya benda A, berarti ininya MA, delta V-nya delta VA. Nah, berarti F sama dengan MA dikali delta VA. Berarti keadaan akhirnya tadi VA dikurangi V0A dibagi delta T-nya tadi delta T0. Nah, ada nggak? Nggak ada. Berarti kita tinjau dari benda B, karena nilai F-nya kan sama. Kalau tinjau dari benda B masih sama. I sama dengan delta P ya, perubahan momentum itu sama dengan impulsnya. Berarti F dikali delta T sama dengan M dikali delta V. Nah, karena kita meninjaunya benda B, berarti M-nya MB, delta V-nya delta VB. Berarti F sama dengan MB dikali delta VB. Berarti VB akhir kurangi V0B. V0B-nya kan 0. Berarti sama aja, langsung VB saja ya, dibagi delta T0. Nah, ada kan pilihannya MBVB per delta T0. Tadi arah ininya ke sumbu X negatif. Nah, berarti jawabannya yang E.